sallallahu wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma naqwa ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Kita akan menindaklanjuti apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awana halaman 8. Wa min dzalika salatul duha wa hiya salatun mubarakatun kasiratun naf'i wa aksaruha saman raka'atin
wa qila isna asyara wa qad warada wa aqalluha rak'atani wa afdalu awqatiha an tusalliya atau an tusalla idza dhahanna wa madha qaribun min ruwa'ihi wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulami ala sulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyu 'anil munkari sadaqatun wa yujzihi min dzalika kullihi rak'atani yarka'uha minad duha. Qala falau lam yarid fi fadli hadhihi salati illa hadzal haditsus sahihu lakafa. Yang artinya ini tentang masalah salat duha. Di antara salat sunnah yaitu salat duha. Salat duha ini salat yang mengandung barokah dan manfaat yang banyak. Wa aksaruha saman rakaatin, dan yang paling banyak salat duha ialah 8 rakaat. Wa qila isna asyara, dan ada yang berkata 12 rakaat. Wa qad warada wa aqalluha, dan telah warid paling sedikit atau minimal 2 rakaat. Wa afdalu awqatiha, dan yang paling utama waktunya adalah antusalla idza dhahannahu wa ma qaribun min ruwa'ihi, ialah di waktu dilakukan salat duha tersebut apabila sudah terang, yaitu waktu siang. Wa madha qaribun, dan sudah lewat, yakni waktu yang sedikit min ruhihi, daripada 1/4 siang. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Menjadi harus dan mesti atas tiap-tiap, yaitu persendian, min ahadikum, di antara kalian, di antara salah seorang kamu adalah sadaqatun, memberi sedekah. Bakulu tasbihatin sadaqatun, dan setiap istilahnya bertasbih, membaca subhanallah, itu adalah termasuk pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, dan setiap membaca tahmid alhamdulillah, itu pun termasuk sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, dan setiap mengucapkan tahlil, yakni la ilaha illallah, itu pun sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan setiap mengucapkan takbir Allahu akbar, itu pun termasuk sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, dan amar ma'ruf, yang memerintahkan berbuat baik, itu pun termasuk pahala sedekah. Wa nahyu 'anil munkari, dan nahi munkar, mencegah orang berbuat kemungkaran, itu pun termasuk sedekah. Wa yujzi min dzalika kullihi rakatani, cukuplah, artinya memadai dari yang demikian itu semuanya dengan salat duha 2 rakaat. Yarkauha, yang dilakukannya minad duha, yaitu di waktu salat duha. Falau lam yarid, maka jika tiada datang atau tiada warid dalam keutamaan salat duha ini, melainkan hadal hadis sahihul lakafa, dengan hadis-hadis yang sahih, yang cukup atau memadai hadis tersebut. Ini hadirin jamaah rahmatullah, memang kalau kita ingin memperbanyak salat sunnah, berapa banyak sehari semalam, bukan saja salat sunnah rawatib, sunnah yang mengikuti salat yang wajib, baik
qobliyah maupun ba'diyah. Nah, termasuk di antara salat sunnah yang hari ini kita sama-sama akan menjelaskan dan kita mendengar tentang salat duha. Ini salat duha yang dikatakan musannif tadi yang mengandung keberkahan yang cukup banyak juga manfaatnya. Di mana keberkahan salat duha sesuai dengan makna terjemah doanya, Allahumma in kana, ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil bahri fa aqlihhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qariban fa kasirhu wa in kana haraman fa. Nah, ini arti doa, kan minta rezeki ya. Jika rezeki saya dari langit, turunkan. Kalau dari bumi, keluarkan. Dari laut, paklihu. Bahasa kita tongolin keluar. Ya. Pergatan. Nah, kalau seandainya itu jauh, dekatkan. Kalau haram, halalkan. Kalau sedikit, banyak. Nah, berarti ini dengan dimaksud dengan keberkahan di situ doanya saja kita sudah tahu maknanya, bahwasanya salat duha adalah mengandung berkah, karena di dalam doa semua adalah yang kita mohonkan rezeki kepada Allah. Yang namanya berkah khairun min ilahiyin, berkah itu kebaikan yang diberikan oleh Allah, sedikit cukup banyak bisa. Itu namanya apa? Berkah. Kita nggak perlu banyak harta kekayaan, yang penting cukup. Mau makan cukup, bisa. Beli motor bisa, cukup. Beli mobil cukup, beli mobil cukup. Rumah Pergi haji cukup. Yang penting kan cukup, nggak perlu banyak. Banyak kalau nggak cukup nggak kebeli. Nah, ini terkadang manusia terlena dengan ingin memperbanyak harta, tapi mereka nggak mengandung berkah, yang akhirnya jangankan jutaan, miliaran nggak cukup, akhirnya melakukan berbagai macam penghalalan segala cara. Itu kenapa? Karena nggak ada berkahnya. Nah, ini dengan sholat duha mubarakun itu mengandung berkah, juga banyak manfaatnya. Kenapa banyak manfaatnya? Pertama adalah sebagai alat komunikasi dengan Allah. Kalau Allah mengatakan innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah lidzikri. Tidak ada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Maka dari itu salatlah kamu untuk mengingat aku. Jadi mengingat Allah yang paling efektif adalah salat. Kenapa? Karena seluruh anggota tubuh ikut bergerak. Coba kalau olahraga, jogging atau senam atau tawaf di Monas, badan bergerak, tapi mulut enggak, hati enggak. Coba kalau sholat, dari semenjak istilahnya ujung rambut sampai ujung kaki semua bergerak, hati pun ikut bergerak, apalagi lidah mengucapkan berbagai macam kalimat, baik Fatihah, tasbih dan lain sebagainya. Makanya pantas kalau Allah yang paling efektif mengingat Allah adalah sholat. Di samping wajib nantu aqimi sholat inna sholata kitabah mauquta. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza nantum, apabila kamu ingin tenang, apalagi menghadapi corona. Orang dicekam rasa takut, panik, gelisah, panik, gaduh dia punya pikiran gara-gara takut corona. Tapi sama Allah Nggak takut. Sama Allah sebenarnya takutin siapa? Allah ya. Ini corona ditakutin. Ini masker pakai 5 lapis, kalau memang Allah menghendaki kena nggak? Nah, pakai golong ditutup kepala umpamanya, kalau Allah menghendaki kena nggak? Kenapa harus takut dengan corona? Tapi sama Allah Na'udzubillah min. Nah, belum lagi nilai kesehatan fisik kita, nilai manfaatnya bagus, itu gerakan tubuh benar-benar sempurna. Dari berdiri tegak
kemudian rukuk, i'tidal sujud, duduk sujud, itu seluruh anggota tubuh bergerak insya Allah. Makanya hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu paling banyak salat duha 8 rakaat. 8 rakaat. Ini di kalangan fuqaha ahli fikih hadis bahwasanya salat duha maksimal 8 rakaat. Tapi ahli hadis itu 12 rakaat. Nah, tinggal pilih mau 8 mau 12. Ini dia. Jadi kita kalau seandainya benar-benar konsekuen dengan ajaran sunnah Rasulullah, bahwa aksaru salam rakaatin wa qila isnasyara, paling banyak salat duha 8 rakaat, ada yang mengatakan 12 rakaat. Ini kembali kalau ahli fikih itu 8 rakaat, tapi kalau hadis 12 rakaat. Nah, tinggal kita mau yang mana. Kalau 8 sampai 12 rakaat kira-kira kita salat kayak apa keringat? Asal jangan pakai AC aja. Jangan pakai kipas angin. Di saat salatnya insya Allah keringat sebagai pembakaran istilahnya, kita punya tubuh untuk mengeluarkan keringat di waktu pagi. Nah ini itu mengandung olahraga juga kan? Ya, nah ini kalau lari-lari tawaf di Monas cuman nggak pakai ruku kan, cuman jogging doang lari, tapi kalau sholat beragama sujud ruku dengan sempurna, ya insya Allah kembali ini yang dimaksud kasiratun nafi, banyak manfaatnya. Kemudian yang berikutnya, karena telah datang dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW paling sedikit, nah ini dia ya, tapi saya nggak ngajarin paling sedikit. Paling sedikit 2 rakaat. Ini rakaatani 2 rakaat. Nah sekarang kembali 2, 8, 12. Mau yang mana? Dasar orang malas ibadah gitu. Milihnya yang paling sedikit. Coba kalau ahli ibadah milihnya yang banyak. Yang banyak. Ini makan pengennya banyak, nggak mau sedikit, takut jadi ibadah hanya sedikit. Ya Allah. Ini kembali bagi kita semua, wa aqallu harokatani, yang paling afdal waktunya adalah di waktu pagi hari, yaitu 1/4 siang. Nah sekarang dari jam 6 ke jam 6, 1/4 siang kira-kira jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib sore. Ini 1/4-nya jam berapa? Antara jam 9 jam 10. Itu yang paling afdal. Tapi boleh melesetar kalau orang dulu seukuran tombak didirikan, bayangan sama antara tombak dengan bayangan. Kalau orang dulu ya, karena dulu sisa waktu zaman Belanda itu banyak tombak masing-masing punya di rumah. Itu kan? Masih kakek saya sendiri masih ada ya. Nah ini kembali atau kita berdiri di halaman rumah, bayangan sama antara bayangan dengan diri kita. Nah ini kalau jam sekarang mungkin sekitar jam 7, setengah 8. Ini setengah 8 mulai start. Yang paling afdal tadi antara jam 9 jam 10. Loh kenapa? Sebab di saat manusia sedang sibuk antara salat subuh dengan zuhur, kemudian dia kembali mengambil wudhu, kemudian dia salat sebanyak 8. Boleh itu. Ya tadi ada alternatif 2, 8 atau 12 atau yang tengah 4. Tapi kalau 4 ini, ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, memang berapa sih jumlah salat duha? Lalu Nabi balik tanya, engkau berapa rakaat ya Aisyah? Saya cuma 4. Baiklah buat kamu 4. Yang diajak bicara laki perempuan. Perempuan berarti kalau 4 perempuan. Itu. Nah ini kembali bagi kita semua mengenal dan perbendaharaan ilmu, terutama dalam salat duha.
Kemudian berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahdikum sadaqatun. Di waktu pagi seyogianya semestinya kita ini melakukan sedekah, terutama untuk menanggulangi tentang persendian yang ada dalam tubuh manusia. Nama sendi kan? Ada berapa sendi dalam tubuh manusia? Itu ada 360 sendi. Sementara setiap hari harus disedekahkan. Nah, mampukah kita untuk melakukan sedekah daripada ruas-ruas yang ada persendian yang sebelumnya 360 sendi? Nah, ini harus mesti kita sedekahkan. Nah, sebagai contoh, apakah dengan salat duha saja? Tidak. Termasuk Fakulu tasbihatin sadaqatun, setiap kalian mengucapkan tasbih subhanallah itu adalah satu sedekah. Pahalanya sama dengan sedekah. Makanya kalau habis salat subuh tadi dirinya dengan baca tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Nah, kalau dilihat dari segi makna hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali aja subhanallah sama dengan satu sedekah pahalanya. Kalau 33 berarti 33 pahala. Nah, makanya kalau habis sholat jangan lantas jalan. Ya, melakukan untuk memperbanyak zikir dan mengingat Allah dengan melalui tasbih ini sebanyak 33. Belum ditambah dengan yang lain. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, jika mengucapkan tahmid alhamdulillah 33. Nah, 33 berarti sama dengan di waktu pagi menjelang siang kita sudah sedekah sebanyak 33 sedekah. Wa kulli tahlilatin juga termasuk istilahnya mengucapkan tahlil la ilaha illallah, itu pun pahalanya satu sedekah. Nah, tahlilnya la ilaha illallah biasanya disahkan berapa kali? 100 atau 50 atau 10 atau enggak? Nah, kalau seandainya kita mau memperbanyak sedekah di waktu pagi, yaitu minimal orang-orang dulu itu 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, berarti sama menjelang siang di waktu pagi sedekah dengan 100 kali. Ya. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan juga mengucapkan takbir Allahu Akbar punya nilai pahala satu sedekah. Nah, kalau takbirnya 33 belum ditambah yang lain, berapa banyak nilai sedekah di saat pagi menjelang siang kalau mereka tahu. Makanya kalau mengatakan walakinna aksarun nasi la ya'lamun, berapa banyak orang yang enggak mau paham, berapa banyak orang yang enggak tahu, berapa banyak orang yang enggak mau mengerti bahwa Allah sudah banyak memberikan motivasi buat hambanya, dan Rasulullah pun demikian pula, tapi berapa banyak mereka yang enggak mengerti. Kenapa sih mereka enggak salat duha? Kenapa enggak salat tahajud? Kenapa enggak salat tasbih? Kenapa? Malas, tidak tahu, atau bingung? Ah, kira-kira bagaimana? Padahal kan kembali nilainya sudah Rasulullah sabdakan bahwa umatnya kalau melaksanakan salat duha seperti ini. Bahkan bukan hanya sampai di situ, wa amrun bil ma'ruf fi shadaqatun, kita mengajak orang untuk berbuat baik di pagi hari, itu pun termasuk sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, juga melarang orang berbuat kejahatan, keburukan dan sebagainya, itu pun termasuk sedekah. Di antara sekian perbuatan ucapan tadi, sabda Rasulullah, cukup dengan salat duha 2 rakaat. 360, coba bayangin, ini ruas atau persendian yang ada. Nah, kita nggak mampu untuk melakukan sedekah, tapi sabda Rasulullah memberikan alternatif. Tidak perlu dengan sedekah berbentuk materi umpamanya, tapi cukup dengan salat duha 2 rakaat. Nah, ini dia.
Jadi jangan mentang-mentang istilahnya Rasulullah memadai 2 rakaat untuk menanggulangi sedekah sebanyak 360 persendian tadi. Nah kalau kita cuma 2 rakaat, ini cuma balik modal doang. Untungnya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada untung kira-kira gitu. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Jadi makanya kalau bisa ya, kalau bisa lakukan yang paling banyak, jangan yang paling sedikit. Sebab di sini saya bawa kitab Targhib wa Tarhib Al-Munjiri yang menjelaskan tentang kalau kita salat duha 2, 4, 6, 8, 10, 12 masing-masing punya apa? Manfaat. Punya manfaat dan punya pahala. Nah, di sini saya membawa kitab Targhib wa Tarhib yaitu an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla duha raka'ataini lam yuqtab minal ghafilin wa man shalla arba'an kutiba minal 'abidin wa man shalla sittan kufiya dzalikal yaum wa man shalla samanina yaitu katabahu Allahu minal qanitin wa man shalla sintai asyarata raka'atan banallahu baitan fil jannah wa ma min yaumin wala lailatin illa lillah man yamunu fihi ala ibadihi wa sadaqatun wa ma manallahu ala ahadin min ibadihi afdalu min ayyuhimmahu zakarahu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dinukil oleh Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib ini tentang fadilah keutamaan salat duha berdasarkan hadis dari Abi Darda. Ini sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berkata dan bersabda Rasulullah, "Man salat duha, barang siapa salat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin, akan ditulis oleh Allah orang yang tidak lalai." Jadi dianggapnya orang yang tidak lalai, artinya nggak disibukkan dengan dunia, nggak disibukkan dengan urusan-urusan yang sifat duniawiah, tidak. Tapi dianggap oleh Allah dia orang yang tukang ibadah walaupun cuma balik modal. Lebih dari rakaat gitu ya, untuk menanggulangi sedekah 360 persendian tadi. Ini termasuk lam yuktab, di sini tidak ditulis oleh Allah si orang yang salat duha 2 rakaat termasuk orang yang ghafil, orang yang terpedaya. Ya makanya semalam anak Prisma baca Tanbihul Ghafilin tentang siksaan orang yang meninggalkan sholat. Ya, nah termasuk yang dibahas malam anak Prisma di sini itu Tanbihul Ghafilin, itu mengingatkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang diminta bobokan dengan kehidupan dunia, bicara kitab tersebut berbagai macam permasalahan. Ini termasuk ini. Ya, jadi nggak dianggap oleh Allah orang tersebut adalah orang yang terlena dengan kehidupan dunia. Kenapa? Walaupun dengan sholat 2 rakaat, yakni sholat duha. Wa man sholat arba'an kutiba minal 'abidin, barang siapa yang sholat 4 rakaat sholat duha ditulis oleh Allah minal 'abidin, termasuk hamba-hamba Allah. Jadi dianggap kita sebagai manusia hamba Allah. Kenapa? Karena berapa banyak manusia yang kalau mereka tidak salat duha berarti tidak dianggap sebagai hamba Allah. Ini na'udzubillah min dzalik. Itu 4. Wa man salat sittan, yaitu kufiya dalikal yaum, barang siapa yang salat duha 6 rakaat kufiya dalikal yaum, Allah akan memberikan kecukupan pada hari itu. Berarti kalau tiap hari 6 rakaat tiap hari cukup terus, nggak ada kekurangan. Ini tadi makanya mengandung berkah. Ya, banyak manfaatnya. Wa man shalla samaniya katabahullahu minal qanitin, barang siapa yang salatnya 8 rakaat kataballahu, niscaya Allah akan menulis di orang tersebut
takwa 12 rakaat, niscaya Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Nah, ini dia. Mau nggak punya rumah di surga? Mau nggak? Mau. Di dunia aja pengen banyak rumah, apalagi kalau di surga keterlaluan banget kan, nggak ingin punya rumah kan gitu. Nah ini manusia sekarang berlomba-lomba, yang banyak duit, beli tanah, beli kapling, bangun buat disewa kontrak segala macam, padahal membuat pusing diri sendiri, menyiksa diri sendiri. Karena saat punya jamaah diadakan ke rumah cerita, Ustaz ternyata punya kontrakan percis, tak punya bayi lagi. Kalau punya bayi kira-kira sibuk kan? Udah gitu yang hebatnya lagi, kalau ada umpamanya satu keluarga berantem, nah kita yang punya rumah, apalagi mereka yang tidak jelas suami istri atau bukan, siapa yang masalah? Menurut mungkin ya kita orang yang awam atau orang yang lemah ekonomi melihat orang yang banyak kontrakan dianggapnya senang, happy. Tapi kalau berdasarkan hukum tadi, kalau kita tidak tahu mengelolanya, ya tadi menyiksa diri kita. Ya tadi kalau ada yang zina, siapa yang itu yang berat kan? Ya. Nah kalau berantem, siapa yang salah? Serba salah. Udah gitu nggak bayar 2 bulan kabur lagi. Amsyong. Nambah stres lagi. Ya Allah. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Jadi kalau saja kita ingin dibangunkan oleh Allah, yaitu surga, rumah di dalam surga, maka salat duha sebanyak 12 rakaat. Belum tak 10 tak. Yang 10 di sini nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan. Kalau ada keterangan pasti dijelaskan. Loh, kenapa ngambil dari 8 langsung 10? Nah, biasanya kalau orang yang menghayal ingin punya rumah kan segera melakukan perencanaan supaya bisa punya rumah. Jadi dianggap yang 10, berarti kalau dia 8 dianggap sebagai orang yang patuh. Apa tadi? Orang yang patuh ya. Nah kalau 12 dibangunkan rumah di dalam surga, nah 10 berarti cukup dengan 8 atau 12. Tidak kan? Mau dibangunkan rumah di surga atau mau oleh Allah dianggap dia sebagai orang yang patuh dan taat kepada Allah. Nah ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min yaumin wala lailatin illa billahi man yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqatun, dan tiada satu hari pun wala lailatin dan satu malam pun illa lillah melainkan adalah kepunyaan Allah. Siang punya siapa? Punya Allah. Malam punya siapa? Punya Allah. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi. Nah ini kembali, kalau seandainya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tukhrijul hayya minal mayyit, tukhrijul laila minan nahar, Allah keluarkan dari malam menjadi siang, siang menjadi malam, dari mati kepada hidup, dari hidup kepada mati. Siapa yang melakukan semua itu? Kan Allah. Ini yang harus kita sadari. Ini yang keimanan kita harus ditanamkan. Makanya sering saya himbau, tolong ngaji, jangan disepelekan. Karena di sana ada merupakan sarana yang paling efektif untuk menimba ilmu, apalagi di sana disebutkan dari ulama-ulama besar. Hanya tolong ikuti, ya, ikuti terus. Jangan sampai menganggap remeh dengan majelis ilmu. Karena kebanyakan di dalam neraka sadar Rasulullah orang yang ibadah tapi nggak pakai ilmu. Itu kan? Bahkan asyadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanahu talabu ilmi fid dunya falam yatlub. Yang paling menyesal manusia di akhirat adalah orang yang bisa ngaji dan tahu ada pengajian tapi nggak mau ngaji. Menyesalnya nanti di mana? Ya, percaya nggak? Iya. Kalau nggak
bisa ngaji. Ini enggak. Habis kalau disubuh Ustaz paling enakan tidur. Yang dipikirin apa? Tidur. Masih mendingan enakan tidur di masjid daripada di. Mudah-mudahan malaikat mencatat nama kita lah. Ngaji gitu walaupun sambil tidur. Makanya kalau bisa kalau ngaji jangan nyender. Itu taktik setan kan begitu. Bapak Mas, ini paling enak di sini nyender di tembok. Gitu ya. Ditarik ke setan. Benar ikut juga setan. Akhirnya ini kembali kepada kita. Lalu man yamun maka itu ilalillahi mannu, yaitu ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya dengan sedekah tadi. Wa mamanallahu, Allah tidak memberikan istilahnya kepada salah seorang di antara hambanya yang paling utama adalah min yulhimahu zakrahu, orang yang paham, orang yang diberikan kepahaman tentang masalah salat duha tadi khusus. Nih, makanya kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu aturan mainnya berapa. Tahu-tahu setiap hari 4 rakaat. Itu kan? Lalu 4 rakaat, waktu ditanya Siti Aisyah, kata Rasulullah, berapa kamu salatnya? 4 rakaat ya Rasulullah. Buat kamu 4 rakaat. Kenapa? Karena perempuan di saat itu sibuk dengan Kegiatan. pekerjaan. Ya, ke pasar, belum lagi bangun tidur, ada cuci, belum lagi nyapu, ngepel segala macam. Selesai menyiapkan sang suami, berangkat ke kantor, berangkat kerja dagang. Setelah itu kemudian ke pasar, pulang di pasar masak, kan gitu. Nah, kalau perempuan kan pantas saja kalau 4 rakaat karena sibuk di saat. Nah, kalau kita sebagai laki-laki atau suami, kira-kira kalau 4 rakaat pantas nggak? Pantas gak? Pantas nggak pantas? Apalagi yang udah pensiun, keterlaluan banget kalau 4 Rakaat. yang udah pensiun ya. Yang udah pensiun kapan lagi? Apalagi yang harus kita harapkan dalam beramal. Ini mumpung kita dikasih kesehatan oleh Allah. Jangan berpikir nanti aja dari 2 dia rajin sholat duha nanti ambil yang 12 rakaat. Nggak tahu dia pinggang nggak dirasakan. Boro-boro 12 dua aja kembali Masya Allah. Ini agama ya, ini aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sering kepada anak remaja saya bilang, Anda jangan mengatakan cinta Rasulullah, majlis Rasulullah, mahabbah Rasulullah, tapi Anda tidak membuktikan bahwa sunnah Rasulullah nggak pernah dilakukan. Jangan menjadi pendusta Rasulullah. Kita buktikan, kita realisasikan dengan amaliyah nyata bahwa kita bukan sekadar mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi lakukan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah, khususnya salat. Kan itu. Nah ini, jadi kembali hadirin jamaah rahimakumullah, inilah tentang masalah hadis dan penjelasan mengenai salat duha. Baiklah, kita break dulu sejenak. Tidak ada masalah. Sebab ini terkadang yang kita umat Islam tidak sedikit mereka melakukan satu ibadah tapi nggak tahu dasar. Sebagai contoh, saya ngajar di komplek DKI, ada beberapa ustaz, ada 4, termasuk ada salah seorang profesor. Ya, dia bilang sama jamaah, itu sholat tasbih produk ulama, nggak ada hadisnya. Ini ustaz dari Tanjung Priok, ketemu saya waktu khotbah di sana. Ustaz, ini kata profesor itu sholat tasbih nggak ada hadisnya. Ustaz punya nggak kitab yang menjelaskan sholat tasbih? Kenapa? Kalau punya, yuk kita datang ke profesor. Ngomong jangan sembarangan.
belum tahu dalil tapi bilangnya nggak ada dalil, padahal dia belum pernah jadi profesor. Ya, saya bilang aneh punya tadi bakal 4 jilid semuanya. Ini 4 jilid semuanya. Ya, ini saya ngaji tahun 2009. Ini udah jadi masyarakat guru ini. 2009, sekarang 2020. Udah berapa tahun? 11 tahun. Ya. Nah ini kembali. Saya bilang satunya kitabnya. Kalau saya antum perlu, ya tapi fotokopi. Sebab kalau kitab nggak boleh dipinjamkan, dia ibarat istri yang kedua. Kalau istri yang kedua boleh pinjemin nggak? Ya. Itu mah alim sarannya gitu. Kalau kita jangan suka dikasih pinjam, sebab nggak balik lagi nantinya. Gitu ya. Sebab saya punya teman insinyur, dia waktu ngaji ke Cakung, rumahnya kebakaran, habis sarungnya, habis bajunya, kitabnya juga. Pagi-pagi datang dari Tanah Abang, pinjam kitab dong. Kenapa? Mau ngaji sekarang ke Cakungnya nama alim. Tapi ingat nggak pesan alim bahwa kitab nggak boleh dipinjamkan. Kalau membaca di sini saya jamin makan ngopi silakan, tapi di bawah jangan. Ya mas saya sih aneh bohong. Tapi ingat ya, pesan alim saya bilang guru kita gitu. Sampai sekarang nggak balik. Nggak ingat. Gitu kan? Nah cuman kebesaran Allah nih, kebesaran Allah yang dipinjam tadi itu, ya. Kemudian ada bapak-bapak pagi-pagi itu, ya ketua Masjid An-Nur, bawa sepeda saya baru datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Ustaz? Enggak, nih saya punya kitab tapi saya bingung nggak dibaca. Nah sekarang saya bahkan buat Ustaz, ini kitab saya. Pas saya buka ternyata yang dipinjam sama teman. Cuma covernya aja beda. Ya Allah. Sedangkan itu 4 jilid juga. 4 jilid tebal-tebal istilahnya. Inilah kekuasaan Allah. Sebab kalau tulisan kan nggak bisa harus satu set gitu kan. Nah itu tadi. Alhamdulillah dipinjam teman nggak balik lagi, tapi ada yang nganterin orang lain sama jilid 1. Nah ini kembali tadi. Jadi kalau seandainya saya bilang sama teman, kalau antum mau fotokopi sama dengan saya untuk menjelaskan, nah di sini banyak keterangan tentang sholat tasbih hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi. Ya, jadi terkadang orang terlalu gegabah ngomong tapi nggak pernah. Itu kan? Nah ini kembali. Makanya pantas kalau Profesor Hamka ketika tua ditanya oleh wartawan, Buya, kok setelah tua beda dengan waktu muda? Kalau waktu muda plus sekarang udah tua. Apa dia bilang? Saya kurang gaul dengan ulama. Saya kurang baca kitab-kitab ini. Sekarang saya sadar dan tahu bahwa perlunya bergaul dengan ulama dan baca buku atau kitab itu adalah membuat orang jadi sadar diri, percis ibarat padi semakin terisi semakin itu kan. Nah begitu juga orang. Kalau dia punya umpamanya ilmu yang luas, saya yakin gak bakalan sombong, gak bakalan arrogan. Ini profesor termasuk pernah diskusi dengan saya sampai kadang udah Ustaz kenapa gak dilawan? Nanti profesor sombong nih. Kalau ngajar di sini kayak apa? Aneh nggak mau ngelawan, aneh hormatnya karena tuanya bukan ilmunya. Kalau ilmu relatif masih bisa lawan, tapi kalau tua kan gitu. Makanya sama orang tua harus hormat. Ya, bagaimanapun kenapa dia udah banyak. Nah inilah hadirin waktu Isra Bila. Mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, apabila bagian dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bib, dan mari kita sama-sama doa saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, satu yang akan datang dalam kajian yang lain. Dan sebelum ditutup ini saya mengajak kepada jemaah yang mau ikut tawafufan sementara di Taman Air Puncak tanggal 11 tanggal 12 April ini tolong hubungi pengurus Masjid Sahabat ya. Karena
biasa ini se-DKI ya, se-Jakarta itu mereka kumpul bersama-sama ya, termasuk nanti rombongan Sabang biasanya suka paling banyak yang ikut ya. Ini kalau mau daftar silakan hubungi pengurus masjid. Seharusnya ada ada isiannya formulir, tapi ini Ustaz Asdinnya sedang keluar karena dia yang megang formulirnya. Saya himbau saja kalau saja jemaah yang ingin ikut bersama-sama, insya Allah tanggal 11 kita tawafufan Majelis Taklim Gabungan Asyraf Pusat bersama-sama di